Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rohmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu relasi fungsi dengan submateri fungsi. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Kita mulai saja ya videonya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di kelas matematika, selamat belajar, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk kompetensi dasar dan IPK yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, relasi fungsi, tetap sama ya, kita memiliki 1 KD pengetahuan dan 1 KD keterampilan, di mana dijabarkan menggunakan indikator pencapaian kompetensi dengan 3 IPK pengetahuan dan 1 IPK keterampilan. Untuk pertemuan ke-7 ini, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran untuk teman-teman yang akan dibahas di video kali ini ya. Yang pertama, kalian dapat memahami apa perbedaan fungsi dengan bukan fungsi. Yang kedua, siswa atau kalian dapat mengetahui unsur-unsur dan jenis-jenis fungsi. Dan tujuan yang ketiga, kalian dapat menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan. Oke, dalam pembelajaran relasi fungsi ini, saya juga menilai beberapa sikap melalui sikap spiritual dan leadership. Kemudian dalam pembelajaran juga kita menerapkan integrasi green education. Untuk fungsi, definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota suatu himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Saya mau flashback dulu kita ke relasi. Sebelumnya kan relasi itu pengertiannya suatu hubungan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, untuk fungsi juga merupakan relasi ya, tetapi relasinya khusus. Atau kita bisa menyebutnya dengan sinonimnya yaitu pemetaan. Itu sama saja dengan fungsi. Di mana dia relasinya khusus, hubungannya khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena di fungsi ini hanya memasangkan satu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Kalau kemarin kan di relasi, kita boleh memasangkan lebih dari satu, seperti contoh pelajaran yang disukai. Nah, orang atau siswa tersebut boleh menyukai lebih dari satu pelajaran, gitu kan. Terus kalau misalnya fungsi itu tidak boleh lebih dari satu menghubungkannya ke anggota B. Itu. Nanti kita lihat bagaimana memahami fungsi dan bukan fungsi. Setelah kita tahu definisi fungsi, yang kedua, bagaimana notasi fungsi atau lambang fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya C, D, E, F, G, dan sebagainya. Pokoknya notasi fungsi itu semuanya pakai huruf kecil. Jadi huruf alfabet tapi huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Kalau yang menggunakan huruf kapital kan himpunan kemarin. Nah, untuk fungsi ini dengan huruf kecil. Seperti ini. Fungsi F, nah ini nama fungsinya itu si F, memetakan X ke Y. Maka bisa juga kita sebut Y itu merupakan fungsi X. Gitu. Ini lambang notasi fungsi ya. Fungsi F memetakan dari X ke Y. Berarti kita bisa simpulkan juga bahwa Y itu merupakan fungsi yang di dalamnya ada X. Ilustrasi suatu fungsi. Yang pertama, di sini ada himpunan A, yang kedua himpunan B. Ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota pada himpunan A itu berpasangan. Itu syarat yang pertama. Dia semuanya memetakan atau berhubungan dengan himpunan yang kedua. Tapi dia memilih satu saja
Yang ini noktah yang pertama memilih anggota B yang kedua. Anggota himpunan A yang kedua memilih atau memetakan ke anggota himpunan B yang pertama. Anggota himpunan A yang ketiga memetakan ke anggota himpunan B yang kedua. Ini disebut fungsi. Ya, teman-teman, ini saya buatkan ilustrasinya. Kenapa fungsi itu merupakan relasi khusus? Nah, ini karena setiap anggotanya memiliki pasangan di B dan hanya memilih satu. Nah, itu catatannya fungsi ya. Kemudian ini ada contoh ilustrasi yang bukan fungsi. Nah, teman-teman bisa dilihat dulu. Kenapa sih untuk ilustrasi yang himpunan ini bukan merupakan fungsi? Nah, ini ada dua contohnya ya, ini bukan fungsi. Kalau sudah kalian lihat, itu terlihat ya pada anggota himpunan A yang ketiga, teman-teman. Dia semuanya berpasangan sih, tepat ya syarat pertama. Tetapi pada anggota himpunan ketiga, ada satu anggota memetakan kedua anggota, jadi milih dua gitu. Nah, itu tidak boleh pada konsep fungsi, tidak boleh memilih dua, jadi harus tepat satu anggota B gitu. Berarti ini gagal dikatakan sebagai suatu relasi khusus atau suatu fungsi. Nah, makanya di sini bukan fungsi ya. Sekarang kita lihat pada ilustrasi fungsi yang ketiga. Ini semuanya memetakan. Maksudnya tepat satu, tetapi ada satu anggota tidak memiliki pasangan. Berarti dia gagal dikatakan sebagai fungsi. Ya, ini tidak. Jadi ada syaratnya fungsi itu khusus, yaitu setiap anggota A. Jadi setiap anggota itu berarti semua ya, semua anggota itu punya pasangan, anggota A-nya punya pasangan, dan tepat satu. Nah, nggak boleh nih dua, nggak boleh. Tepat satu, seperti yang ini ya. Seperti itu, teman-teman, ilustrasi fungsi dan bukan fungsi, relasinya khusus. Atau bisa juga dianalogikan dalam memilih suatu pasangan itu tidak boleh dua, harus tepat satu. Nah, sebagai seorang manusia pasti harus berhubungan kan dengan yang pasti lawan jenis ya. Tapi nanti di satu saat yang tepat, dia harus berhubungan setiap anggotanya, kemudian dipetakan tepat satu ke anggota B. Seperti itu untuk memahami apa fungsi. Kita masuk ke unsur-unsur fungsi. Perhatikan diagram panah di bawah ini, teman-teman, ada dua buah himpunan, di mana himpunan A berisi nama-nama anak, yaitu Mardiah, Sally, dan Yuliana. Himpunan B ini ada nama-nama makanan, bakso, empek-empek, siomay, batagor, sama kue tiaw. Nah, kita memiliki unsur-unsur fungsi nih, di mana unsur fungsi yang pertama yaitu ada yang namanya daerah asal. Daerah asal atau sinonimnya domain itu adalah daerah yang dimiliki oleh himpunan yang pertama. Itulah. Jadi sebelum direlasikan atau dihubungkan itu disebutnya daerah asal atau daerah yang ada pada himpunan pertama ya. Himpunan pertama itu disebutnya daerah asal atau domain. Kemudian ada yang namanya daerah kawan atau kodomain, sinonimnya. Daerah kawan itu adalah daerah yang berada pada himpunan kedua, yaitu himpunan B. Itu unsur yang kedua, daerah kawan atau kodomain. Dan unsur fungsi yang ketiga, yaitu daerah hasil atau range. Nah, daerah hasil ini adalah nama-nama anggota yang berhasil berhubungan dengan antara himpunan A dan himpunan B, yang berhasil membentuk relasi, gitu ya. Oke. Saya jelaskan dulu daerah asal atau domain dalam bagan ini atau diagram panah ini yaitu Mardiah, Sally, dan Yuliana. Penulisan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil itu menggunakan himpunan ya. Untuk daerah asal itu biasanya notasinya D. Oke, D ya. Maaf. Ya, biasanya dengan huruf D. D gitu ya, kemudian sama dengan kurung kurawal buka, terus disebutkan deh Mardiah,
kemudian ada Sherly, kemudian ada Yuliana, ini saya singkat ya. Nah, terus di kurung kurawal tutup. Ini saya singkat ya. Sebenarnya harus disebutkan Mardia, Sally, Yuliana. Gitu. Jadi dituliskannya menggunakan himpunan. Untuk daerah kawan atau kodomain itu ditulisnya pakai K, kapital ya, K. Kemudian disebutkan bakso, empempe, somai, batagor, kue tiaw, kurung kurawal tutup. Nah, untuk daerah hasil atau range, ya, untuk range R sama dengan kurung kurawal buka. Nah, untuk hasil atau range itu hanya yang berhubungan dari A ke B ya. Berarti ini Mardiah ke somai, berarti ya somai saja hasilnya, si somai. Kemudian dari Sally ke bakso, berarti B, bakso saja. Kemudian ada Yuliana pilih kue tiaw, berarti kue tiaw tulis gitu. Jadi daerah hasil itu nggak semuanya ditulis, hanya yang berhubungan dengan himpunan A yang memiliki pasangan seperti itu. Makanya di sini empempe nggak masuk range, batagor juga nggak masuk range, gitu teman-teman. Paham ya? Daerah asal domain adalah himpunan A, daerah kawan kodomain adalah himpunan B, daerah hasil atau range adalah himpunan B yang memiliki pasangan di A. Gitu. Kita lanjut jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu. Kapan suatu fungsi itu dikatakan injektif atau satu-satu? Ya, fungsi F ini dikatakan satu-satu atau injektif jika tidak ada dua anggota himpunan A yang memiliki bayangan yang sama atau pasangan yang sama. Oke, di mana FA FB, A sama dengan B. Nggak boleh ya, nggak boleh ada yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Ada himpunan A tadi ya, tentang makanan kesukaan. Untuk Mardiah yang suka empempe, Sally yang suka kue tiaw, Yuliana yang suka bakso, ini merupakan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena masing-masing anggota itu memiliki pasangan yang berbeda, tidak sama. Itu makanya disebutnya fungsi satu-satu. Semua anggota himpunan A punya pasangan dan tepat satu. Itu disebutnya fungsi satu-satu. Kemudian ada bukan fungsi satu-satu. Untuk bukan fungsi satu-satu, nah ini ada bayangan atau ada anggota himpunan B atau himpunan kedua yang dipilih sama oleh anggota himpunan A. Dimana empempe ini ternyata favorit ya gitu misalnya. Empempe itu dipilih oleh Mardiah dan Sally. Nah ini bukan sebagai fungsi satu-satu. Jadi fungsi satu-satu tuh seperti yang sebelah kiri teman-teman ya. Tidak ada pasangan yang sama. Tidak ada pilihan yang sama. Bukan pasangan, tidak ada pilihan yang sama. Kalau bukan fungsi satu-satu, ada himpunan B yang dihubungkan sama dari himpunan A. Seperti itu, fungsi injektif. Jenis fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini bisa juga disebut fungsi pada. Fungsi F dikatakan pada atau surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, atau biar lebih paham apa sih maksudnya merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, ilustrasinya begini. Ada masih ya di nama-nama siswa yang memiliki makanan kesukaan. Ada Mardiah yang suka bakso, Sally yang suka somai, Yuliana yang suka pempek, Bella yang juga suka bakso. Nah, fungsi pada terjadi pada ilustrasi sebelah kiri. Karena ada satu anggota himpunan B yang lebih dipilih. Ya, yang dipilih dua kali gitu. Yang dipilih dua kali oleh di sini ya, yang dipilih dua kali oleh Bella dan
mardiah, yaitu bakso di sini. Nah, ini disebutnya fungsi pada. Ya, yang dari merupakan bayangan dari satu atau lebih. Tuh. Bakso ini dipilih oleh dua tadi ya, berarti satu atau lebih. Oke, yang sebelah kanan teman-teman ini merupakan ilustrasi yang bukan fungsi pada atau bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada satu anggota pada himpunan B yang tidak memiliki atau yang tidak dipilih. Sedangkan kan syaratnya setiap elemen himpunan B itu merupakan bayangan. Jadi dia harus punya pasangan. Nah, nih setiap nih dari kata setiap. Berarti himpunan B itu harus punya pasangan di A, nggak boleh nggak dipilih. Nah, kalau udah seperti ini ilustrasinya, berarti dia bukan fungsi pada atau bukan fungsi surjektif. Dia fungsi pada tuh dia kepilih semua. Nih himpunan B-nya harus kepilih semua. Nggak apa-apa dipilih 2 kali atau 3 atau 4 atau lebih ya. Tapi kalau ilustrasinya seperti ini, ada yang tidak memiliki pasangan, itu bukan fungsi pada namanya. Oke, itu fungsi yang kedua ya teman-teman. Fungsi yang ketiga yaitu jenis fungsi bijektif. Fungsi F dikatakan bijektif bila ia injektif dan subjektif. Berarti bukan menganut ya namanya. Bijektif itu dia masuk ke fungsi yang pertama dan masuk ke fungsi yang kedua. Tadi kan kalau injektif itu satu-satu tadi ya, tidak boleh ada yang sama. Gitu. Terus himpunan yang subjektif B-nya harus semuanya. Gitu. Nah, pada fungsi bijektif ini setiap anggota B mempunyai tepat satu prabayangan di A. Maksudnya gini teman-teman. Kalau injektif kan semuanya harus milih satu-satu ya, nggak boleh ada yang sama. Tepat ya, bener ya. Ini nggak ada yang sama, nggak ada yang dipilih 2 kali, bahasanya gitu. Berarti injektifnya masuk. Surjektifnya, himpunan B, ini yang berada di sini, harus semuanya memiliki bayangan dari A. Bener ya? Berarti dia fungsi bijektif. Atau istilahnya itu adalah korespondensi satu-satu. Itu bijektif. Korespondensi satu-satu. Oke, di sini yang terakhir, teman-teman mau saya ajak untuk mengetahui banyak fungsi yang terjadi dari 2 buah himpunan. Gitu. Jadi kan nanti ada soal seperti ini. Diketahui 2 himpunan, A dan B, anggotanya ini dan ini. Tentukan banyak fungsi yang terjadi, misalnya gitu. Nah, seperti ini contoh soalnya. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2. Dan satu lagi himpunan B, anggotanya 3. Banyak fungsi dari A ke B adalah 1, yaitu 1 ke 3, 2 ke 3. Ini disebutnya fungsi apa yo? Tadi setiap anggota A punya pasangan, terus tapi dia memilih 2, boleh milih 2. Nah, ini namanya surjektif. Ya. Dengan memperhatikan banyak anggota domain dan kodomain, banyak cara fungsi ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, kalian harus paham dulu berapa banyak anggota A yang ada di himpunan A dan berapa banyak anggota yang ada di B. Nah, untuk menentukan banyak fungsi dari A ke B, ingat ya, dari A ke B, yaitu banyaknya anggota himpunan di B dipangkatkan dengan banyaknya himpunan A. Sebaliknya, kalau misalnya pertanyaannya banyak fungsi dari B tapi ke A, gitu ya. Tapi ke A, berarti teman-teman di sini memangkatkannya anggota A dulu. NA pangkat NB, gitu. Kebalikannya ya. Contoh nih, ada anggota A, anggotanya ABC. Berarti ada berapa NA? 3 ya. Ada berapa banyak anggota B? 2. Berarti kalau pertanyaannya A ke B, berarti 3 pangkat, pertanyaan dari A ke B, berarti B dulu. 2 pangkat 3, yaitu 8. Kalau pertanyaannya dibalik, berapa fungsi dari B ke A? Dibalik ya, B ke A, berarti 3 pangkat 2, 9. Jadi beda ya teman-teman ya. Nah, seperti itu.
menyatakan banyak fungsi dari dua buah himpunan. Berarti fokus pada banyaknya anggota himpunan. Tuh. Jadi rumusnya tadi yang ini. Sebaliknya kalau dari B ke A, NA pangkat NB. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai 3 pembahasan kita, di mana yang pertama teman-teman bisa membedakan mana fungsi dan mana bukan fungsi. Tadi ya, kalau fungsi itu harus semua anggota yang di A itu punya pasangan di B, tapi cuma tepat satu pasangannya, nggak boleh ada yang bercabang. Yang kedua, teman-teman juga tahu unsur-unsur fungsi, ada domain atau daerah asal, ada kodomain, daerah kawan, dan ada range atau daerah hasil. Kemudian teman-teman juga sudah paham apa saja jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada injektif, ada surjektif, ada bijektif. Itu dengan masing-masing bahasa lainnya atau sinonimnya ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga sudah bisa menentukan banyaknya fungsi dari dua buah himpunan berdasarkan banyak anggotanya. Semoga pembahasan dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.